Halo guys. Sumpah ya. Apa nih? Sumpah. Kerja kelompok kemarin tuh bikin gue mikir. Mikir tuh nggak pernah dengar. Mikir apa nih? Emangnya semua orang ngerti cara komunikasi yang sehat di organisasi? Aku setuju sih. Kadang tuh kita udah ngomong baik-baik, tapi tetap aja salah pahamin. Ya kita jadi malas aja. Padahal kalau di organisasi itu komunikasi sama motivasi juga penting. Tapi kalau nggak ada motivasi, ya udah gitu. Nah itu dia, gue jadi ingat deh, ada teori, salah satu teori di mata kuliah komunikasi organisasi, namanya itu Maslow. Yang dimana kebutuhan dasar itu harus terpenuhi dulu baru kita jalan komunikasinya. Nah iya, coba bayangin deh, kita habis rapat organisasi terus belum makan, lapar gak sih? Jadi kita nggak bisa berpikir buat kayak jernih gitu. Tuh, Yang ini tuh makanan boleh makan terus. Sepertinya aku tahu. Berarti kayak Maslow itu hierarki kebutuhan kan, dari mulai kebutuhan fisik, terus rasa aman, sosial dan penghargaan sampai aktualisasi diri. tuh. Jadi kalau orang udah ngerasa nggak aman atau nggak dihargai gitu, ya pasti males ya sih buat ngasih apapun, ngasih pikiran, pemikiran, ide dan lain-lain. Terus itu Jadi kayak di organisasi nih, kalau kita sering diremehin ya, orang juga pasti bakal diam, nggak bakal ngomong juga nantinya. betul sih. Jelek banget sih. Nah, bener kan? Bener kan? Gue pernah ada organisasi, tiap kali ide gue timpalin, lama-lama ya udah hilang sendiri. Tuh. Tapi selain kebutuhan ya, ada juga teori Herzberg. Dia tuh bilang kalau motivasi itu datang dari dua faktor. Apa faktor motivator sama faktor higienis? Bedanya apa tuh, Mai? Nah, kalau faktor higienis tuh kayak gaji, lingkungan, sampai kebijakan organisasi. Kalau nggak ada ya orang jadi nggak nyaman. Tapi kalau ada belum tentu itu termotivasi. Nah, bedanya sama faktor motivator, kalau faktor motivator itu yang bikin semangat lah, kayak pencapaian, terus juga pengakuan sama tanggung jawab. Jadi intinya organisasi harus jaga dua-duanya ya. Betul, Bikin nyaman, iya, tapi juga kasih tantangan kita. Teori McLaren. Wah, apa tuh lagi tuh banyak banget ya. Ya, dia bilang motivasi orang itu berbeda-beda. Ada yang pengen berprestasi, ada yang pengen punya kuasa, seakan-akan dia seperti Tuhan. Ada yang pengen diterima. Nah, ada tuh orang yang semangat kalau dikasih target, tapi ada juga yang kalau dikasih semangat kalau dia berdekat di sama teman-temannya. Makanya komunikasi organisasi itu nggak bisa disamain buat semua orang, jadi kayak harus sesuai sama motivasi masing-masing. Nah, betul. Tapi ada satu lagi yang keren, namanya tuh satu teori Fromm. Keren tau nggak? Jadi itu intinya kalau orang termotivasi, ya kan, kalau dia percaya usahanya tuh menghasilkan hasil dan hasilnya itu sesuai harapan dia. Contohnya apa tuh? Contohnya kayak promosi event. Nah, promosi event itu kalau kita yakin kalau kita tuh udah kerja keras, bikin event itu sukses, dan kita tuh bakal dapat penghargaan, dan itu yang bikin kita semangat sih. Iya. Tapi kalau kita pikir, cuma kerja keras juga kalau nggak dihargai, ya udah males. Makanya ada tuh menurut teori dari Human Relation, komunikasi itu kan cuma soal tugas, tapi juga soal hubungan tentang manusia. Oke, jadi kayak apresiasi kecil pun itu sangat penting ya, bisa jadi meningkatkan motivasi untuk kita semua. Tuh, jadi kayak dibilang makasih aja tuh kayak efeknya tuh gede banget buat kita, bener banget. Jadi kayak kita pengen berkontribusi gitu ke depannya.
Padahal cuma hal kecil ya. Iya. Tapi karena kita ngerasa jadi bagian penting, ya kita kembali lagi semangat. Semangat. Nih kita dari tadi kan kita ngomongin motivasi dulu nih ya kan guys. Jadi intinya tuh kalau komunikasi organisasi mau efektif ya harus tahu cara nyemangatin timnya. Dan ngerti bahwa setiap orang itu beda-beda, butuh pendekatan yang juga sesuai dengan masing-masingnya. Berarti kalau komunikasi udah jalan, motivasi naik, organisasi juga jadi sehat. Benar. Dan yang penting apa tuh? Jangan lupa makan sebelum rapat. Nah, Tadi orangnya nggak jalan. Saya juga mati. Betul. Hal yang paling penting adalah motivasi di awal perencanaan itu adalah penting. kita harus saling menghargai. Iya, untuk menumbuhkan semangat dan motivasi kita dalam melakukan pekerjaan yang ditanggungjawabkan. Kita jadi seperti angin aja. Kalau motornya trouble, berarti pulang lagi aja. Benar. Berarti ada gangguan tuh, orang nggak jalan, waktu nggak ngasih izin buat jalan. Iya, betul. Dari tadi nungguinnya angin. Karena dia kendaraannya ada trouble, dia balik lagi.